lebih menarik dan efektif. Jadi dengan adanya teknologi yang semakin berkembang ini, itu ada integrasi dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Transformasi Pembelajaran PAI di Era Digital. Saya Anadi Lestari, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Senang sekali bisa menemani Anda dalam episode kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan perkembangan zaman, yaitu bagaimana pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI terus bertransformasi di era digital. Kita tahu kemajuan teknologi telah menghadirkan tantangan sekaligus peluang baru dalam dunia pendidikan, termasuk dalam menyampaikan nilai-nilai Islam kepada generasi yang semakin akrab dengan teknologi. Untuk itu, saat ini saya sangat bersemangat sekali karena hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber luar biasa yang tidak asing lagi di dunia pendidikan agama Islam, yaitu Ibu Ainatul Madiah MCS. Beliau merupakan salah satu dosen pendidikan agama Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki banyak sekali pengalaman dan wawasan tentang bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan secara efektif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Selamat datang Ibu Aina, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Oke, selamat datang Mbak Ana. Ya, alhamdulillah baik. Baik, dengan pembahasan ini, mari kita telusuri lebih lanjut bagaimana era digital dapat menjadi peluang besar untuk mentransformasikan pendidikan Islam dan memberikan manfaat lebih luas bagi umat. Baik, Ibu langsung saja ya Ibu ya. Ini ya Bu, tidak bisa kita pungkiri ya bahwa teknologi digital saat ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita, termasuk dalam dunia pendidikan. Menurut Ibu ini, bagaimana teknologi digital telah mengubah cara kita mendekati pembelajaran pendidikan agama Islam secara signifikan, Bu? Oke, terima kasih Mbak Ana. Nah, Mbak Ana ini salah satu mahasiswa dulu ya yang jurusan PAI tapi skripsinya bikin aplikasi Android ya, luar biasa ini. Oke, masih satu-satunya ini masih belum ada adik kelas yang mengikuti jejak Mbak Ana ini kayaknya ini. Oke ya, alhamdulillah ya sudah diundang Mbak Ana di podcast ini. Ya, alhamdulillah ya. Jadi seiring perkembangan zaman ini, alhamdulillah ya teknologi digital ini menurut saya memudahkan kita ya. Jadi memudahkan kita dalam melakukan atau mempelajari PAI terutama ya. Dalam belajar itu lebih mudah insya Allah ya. Jadi seiring perkembangan zaman ini ketika kita mau belajar PAI dulu itu yang paling susah itu kayaknya kalau belajar kayak tafsir gitu ya Pak ya atau di Al-Quran mempelajari kandungannya itu dulu itu agak susah ya kalau menurut saya. Jadi kalau misalkan kita itu mempelajari Al-Quran atau tafsir atau bahkan kitab gundul, nah itu susah sekali kalau nggak mondok itu kayaknya kita itu sebagai orang awam tuh kayak susah. Nah, alhamdulillah dengan perkembangan teknologi digital ini, hmm, ketika kita itu mau mempelajarinya tadi itu jadi menjadi lebih mudah dan fleksibel dan banyak sekali platform-platform digital ya itu yang mensupport atau mendukung dari apa kita ya. Jadi misalnya kita mau belajar tadi itu lebih memudahkan kita gitu. Jadi banyak yang mensupport. Ya, jadi banyak platform misalkan e-learning, ya itu juga ada terus aplikasi mobile, medsos dan lain-lain tuh banyak sekali yang mendukung di pembelajaran PAI terutama. Kalau saya seperti itu. Ya, ini untuk apa? Teknologi pendidikan itu sangat bermanfaat sekali ya Ibu di bidang pendidikan ini, terutama untuk
pembelajarannya sebagai medianya. Di era digital ini memang menghadirkan banyak tantangan ya Ibu ya, tapi juga membuka peluang besar bagi pendidik ataupun peserta didik. Menurut Ibu, apa saja sih peluang-peluang yang menarik yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran PAI melalui transformasi digital seperti ini? Oke, kalau menurut saya ya memang peluang-peluang yang terbuka lebar dengan adanya transformasi digital ini, terutama dalam pembelajaran PAI ini banyak ya. Salah satunya yaitu di akses ya, di aksesibilitas. Jadi ketika kita itu mau mempelajari materi-materi PAI, itu bisa mengaksesnya itu dari berbagai penjuru dunia gitu. Misalkan kita mau belajar tentang bahasa Arab gitu ya. Nah, ketika kita itu mau belajar bahasa Arab dengan dengan suara orang Arab beneran, nah kita bisa mengakses dari Arab seperti itu. Atau misalnya itu aksesibilitas ya. Yang lain selain itu, jadi peluang yang terbuka lebar dari adanya transformasi digital ini yaitu pembelajaran itu lebih aktif ya. Jadi bukan hanya dengan metode ceramah aja di kelas gitu enggak, tapi kita bisa lebih aktif lagi dan interaktif. Misalkan ada simulasi. Kalau kita dulu misalkan belajar di PAI tentang bab haji dan umroh gitu Mbak ya. Nah itu biasanya hanya tulisan aja di buku. Jadi hanya membayangkan, oh kalau di Mekah itu gini, oh Mekah itu bentuknya misalnya persegi gitu ya misalnya. Nah, bentuk persegi warna hitam itu gimana? Nah, itu masih hanya melihat secara dengan membayangkan. Nah, dengan adanya transformasi digital ini, itu pembelajaran bisa melihat dengan simulasinya. Oh, kalau misalkan kita haji dan umroh ini caranya gini dulu. Nah, itu harus seperti apa? Atau misalkan seperti aplikasi yang Mbak Ana dulu buat ya tentang SKI ya kalau nggak salah. Nah, itu peluang besar sebenarnya di pembelajaran PAI. Ya, selain itu juga kolaborasi juga ya. Jadi misalkan kita kalau ada tugas atau belajar di PAI, terutama ya pendidikan agama Islam, itu antar siswa atau antar mahasiswa itu bisa berkolaborasi dalam membuat atau dalam belajar PAI. Ya, jadi ada banyak bisa berkolaborasi. Terus selain itu juga ketika ada materi-materi baru di PAI gitu misalkan ada isu-isu yang baru, nah itu kita bisa mengupdate-nya atau memperbaruinya itu secara berkala sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Nah itu yang menurut saya jadi peluang yang terbuka lebar dengan adanya transformasi digital di pembelajaran PAI ini. Ya, ini bisa diambil contoh juga ya, Bu, kayak zaman COVID dulu yang sebelumnya masyarakat itu belum mengenal secara luas untuk Zoom atau Google Meet. Iya betul betul betul. Itu peluang Iya. untuk penggunaan teknologi lebih besar seperti itu ya, Ibu ya. Betul, betul, oke, oke, betul, betul. Jadi kalau dulu itu orang melihatnya belajar agama itu susah gitu ya, dan lebih ke tradisional gitu ya kalau dulu ya. Nah, itu ternyata sekarang dengan adanya teknologi dan COVID kemarin tuh, jadi mau nggak mau orang muda, tua ataupun masih anak-anak juga bisa langsung pakai Zoom gitu ya. Dan tidak ada batasan waktu, batasan. Nah kayak gini nih hujan deras gitu misalkan nggak harus ke kampus gitu ya lewat Zoom seperti ini bisa gitu. Gitu. Ibu. Kemudian ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Ibu ya. Revolusi Oke. teknologi ini tentu membawa dampak besar di berbagai bidang ya, termasuk pendidikan. Menurut Ibu ini sejauh mana sih potensi pembelajaran era digital mampu merevolusi cara kita mengajarkan pendidikan agama Islam kepada generasi saat ini, mungkin generasi Z gitu ya, Ibu ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, oke ya. Jadi potensi pembelajaran era digital dalam merevolusi pembelajaran PAI ini terutama kita tahu kalau generasi Z ini adalah generasi yang berpikiran kritis ya. Jadi dengan adanya generasi yang kemampuan berpikiran kritis ini lebih tajam, maka kita itu bisa memanfaatkan teknologi ini untuk memfasilitasi dari pembelajaran mereka. Misalkan kita mengambil pembelajaran berbasis proyek gitu atau masalah, sehingga sesuai dengan memang anak-anak zaman sekarang yang seperti itu. Jadi sangat potensi sekali untuk membuat pembelajaran lebih efektif, efisien, dan menarik. Karena anak
zaman sekarang itu di era digital ini mereka itu biasanya apa ya, tingkat ketertarikannya itu memang harus distimulasi dulu. Jadi kayak misalnya kalau kita ngomong biasa kayak gini tuh kadang nggak begitu didengerin gitu ya. Beda kalau misalnya kita beri tantangan gitu ya. Misalkan harus pembelajaran dengan game dulu misalnya Pak ya. Nah itu mereka itu lebih, oh iya ya ini semangat, ada tantangannya, ada rewardnya dan lain-lain gitu. Ya, itu sih sangat berpotensi sekali kalau misalnya dari pembelajaran di era digital ini. Ya, baik Bu. Selanjutnya ya Bu ya, dengan begitu banyaknya alat dan platform digital yang tersedia, misalnya Zoom, Google Meet, atau mungkin Figma atau yang lainnya, menurut pengalaman dan pengamatan Ibu, teknologi apa saja yang paling efektif dalam mendukung pembelajaran pendidikan agama Islam Ibu, baik di kelas maupun di luar kelas? Oke ya. Jadi banyak teknologi yang sudah ditawarkan sekali, banyak sekali sekarang itu teknologi yang ditawarkan. Dan beberapa teknologi efektif itu yang untuk mendukung di pembelajaran PAI terutama ya Mbak ya. Itu eh, ini platform e-learning itu juga mendukung. Jadi misalkan kita ada materi-materi tugas di PAI itu bisa disimpan atau memakai platform e-learning. Selain itu juga video pembelajaran. Nah, ini juga saya rasa efektif juga untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Misalkan ketika ada apa eh perang gitu ya, misalnya perang Badar. Nah, perang Badar ini gimana sih? Perang Uhud itu gimana sih? Nah, kalau di sejarah, oh ini ternyata perang Badar sama perang Uhud. Uhud ini duluan yang mana? Nah, kayak gitu. Kadang kalau misalnya kita cuma cerita itu biasanya susah di apa diingat-ingat. Nah, kalau misalnya kita ajak mereka, kita ajak peserta didik kita itu untuk melihat video atau melihat film dulu gitu ya, atau video pembelajaran atau film tentang sejarah Islam ya misalkan itu, nah itu mereka lebih ingat dan lebih kompleks gitu ketika kita memahami suatu materi tertentu. Nah selain itu aplikasi pendidikan sekarang juga sudah banyak ya yang interaktif, dan game-game edukasi itu juga banyak sekali ya. Yang biasa kita pakai itu biasanya adalah Quizzes ya. Quizzes itu sering sekali kita pakai, dan sekarang teman-teman itu di PAI itu apa namanya sudah mulai merambah ke aplikasi pendidikan yang lain. Jadi aplikasi-aplikasi yang dipakai ada misalnya selain Quizzes itu ada Kahoot, Wordwall, Gimkit, terus apa lagi ya mereka ya? Scratch ada juga. Jadi alhamdulillah jadi teman-teman di PAI ini mulai mengembangkan dan mulai membuat apa teknologi-teknologi yang mendukung dari pembelajaran PAI sendiri. Sehingga ketika kita ngomong tentang belajar PAI itu bukan yang sesuatu yang menyedihkan gitu enggak ya. Jadi mereka langsung semangat gitu. Oh, alhamdulillah ini belajarnya lebih mudah gitu sih. Gitu. Jadi mungkin untuk penggunaannya, untuk penggunaan platform media sendiri itu tidak hanya menggunakan satu platform saja ya Bu ya, bisa Iya, mengkolaborasi antara kedua betul betul. platform agar menjadi Betul. media yang lebih baik seperti itu ya Ibu. Betul betul. Iya, betul Mbak. Jadi harus ada integrasi, kolaborasi. Nah, itu penting juga. Ya. Selanjutnya Ibu, tentu setiap inovasi datang dengan tantangan sendiri ya Ibu ya, bukan hanya pulang Ya, saja. Nah, betul. dalam pengalaman Ibu ini, apa saja tantangan khusus yang sering dihadapi ketika mencoba mengimplementasikan media pembelajaran terkait teknologi untuk pendidikan agama Islam? Oke, ya memang seiring dengan perkembangan zaman mesti ada tantangannya ya. Jadi banyak sekali tantangan terutama kami yang dari pelosok-pelosok gitu ya. Nah, itu biasanya di apa kebetulan ini saya juga ngajar di PPG ya Mbak ya. Jadi di PPG ini ada Bapak Ibu guru yang apa mengajar PAI, ada yang dari misalkan dari luar kota bukan Malang aja, dan misalkan Malang itu yang agak dalam-dalam gitu ya, Malangnya kabupaten, desa dan seterusnya. Itu rata-rata ya, so kebanyakan itu tantangannya adalah di ketersediaan infrastruktur. Ya, banyak dari Bapak Ibu guru ya yang terutama mengajar PAI itu infrastruktur di sekolahnya itu kurang memadai. Jadi tidak semua daerah itu memiliki akses internet.
Itu ketersediaan infrastruktur. Yang kedua adalah keterampilan guru. Nah ini ya, jadi SDM-nya, terutama yang Bapak Ibu guru di PAI, ini tidak semua guru itu memiliki keterampilan digital yang memadai. Ya, jadi nggak semua. Mungkin yang baru lulus-lulus itu ya, yang baru lulus angkatan baru atau fresh graduate sudah itu mungkin masih mampu lah ya digital. Tapi yang untuk yang guru-guru yang agak lama, nah itu kemampuan di digitalnya itu masih kita anggap kurang. Ya, keterampilan guru. Selain itu juga kadang biaya. Ya, kadang biaya. Biaya itu misalkan ada pengadaan perangkat atau pengembangan konten digital. Mereka tuh ada yang punya ide tapi nggak punya biaya untuk mengembangkannya. Gitu. Biasanya seperti itu sih kendalanya. Jadi ada ketersediaan infrastrukturnya, SDM-nya, biayanya ada itu. Biasanya kebanyakan itu. Kebanyakan untuk mengembangkan teknologi adalah di sananya. Nah, makanya guru-guru PPG ini ya kadang ada yang kalau misalnya mau ujian gitu Mbak, ada yang naik gunung dulu untuk mencari sinyal. Nah, itu karena itu tadi infrastrukturnya itu nggak merata. Jadi ada daerah itu yang belum ada dan seterusnya gitu. Kurang lebih seperti itu kalau tantangannya. Paling besar tantangan yang harus diperhatikan itu di infrastrukturnya dulu ya Ibu ya, Iya, agar betul. Heeh. merata dulu gitu. Infrastruktur nanti dari infrastruktur kan otomatis SDM Bapak Ibu guru itu bisa teratasi di sana ya. Jadi mulai memberikan workshop atau pelatihan-pelatihan. Nah, itu insya Allah nanti bisa meningkat. Iya, baik Bu. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Dulu itu Oke. saya pernah kan Ibu membuat aplikasi, namun menurut saya itu masih kurang menarik dan efektif gitu Ibu ya. Nah, di sini Bu, bagaimana sih menurut Ibu cara terbaik untuk merancang konten pembelajaran PAI yang efektif dan juga menarik untuk dipelajari siswa gitu Bu? Oke, mohon maaf Mbak sebelumnya di sini agak hujan deras ya. Jadi kalau ada sinyal yang putus-putus, ya mohon maaf ya. Jadi tadi ini ya bisa diulangi lagi Mbak pertanyaannya Mbak Ana. Tadi sempat keputus. Menurut Ibu Aina ya, bagaimana cara terbaik untuk merancang konten Oh, pembelajaran PAI yang menarik dan efektif gitu Ibu? Soalnya banyak sekali mungkin media oke. pembelajaran yang sudah di di apa namanya disusun, tapi ternyata itu tidak efektif maupun menarik bagi siswa seperti itu. Oke ya. Oke, jadi untuk menyusun pembelajaran PA yang menarik dan efektif itu sebaiknya dilakukan adalah yang pertama analisa, Mbak. Jadi analisa dari peserta didiknya. Ya, jadi kita analisa dulu pemahaman siswanya seperti apa sih? Terus siswanya ini butuhnya yang seperti apa? Ya, ketika sudah dianalisa sesuai dengan tujuan pembelajarannya dan lain-lain, kita buat suatu media pembelajaran seperti itu ya, atau konten pembelajaran. Nah, setelah membuat konten pembelajaran, kita kan nanti melakukan yang namanya desain dan perancangan. Ya, kita rancang, kita desain. Bagaimana sih desainnya ini? Apakah gambarnya sudah bagus, teksnya atau tulisannya ini sudah sesuai dengan apa namanya tujuan kita tadi peserta didiknya itu di mana, oh kelas 1 SD, kalau kelas 1 SD berarti warna-warnanya harus full color, teks-teksnya itu dibuat yang tidak begitu formal dan seterusnya. Nah, selain itu juga selain dari unsur-unsur desainnya tadi ya, itu juga kontennya itu dibuat yang interaktif dan menarik. Ya, kita buat ada interaksinya. Jadi bukan hanya yang diem statis gitu enggak, tapi ada interaksi dan menarik dengan adanya yang tadi. Dengan adanya desain-desain tadi sehingga membuat peserta didik ini lebih menarik. Setelah itu bahasanya juga. Bahasanya itu kalau ketika kita merancang suatu konten pembelajaran itu dibuat yang mudah dipahami, sederhana, mudah dipahami gitu sehingga peserta didik kita itu tidak berpikir dulu ketika mau membaca ataupun melihat dari konten pembelajaran tersebut. Itu, kalau menurut saya seperti itu sih. Jadi paling
apa namanya paling utama itu harus analisis dulu ya Bu ya terkait kebutuhan peserta Ya, didik itu seperti betul. apa, karakternya seperti apa begitu Ibu. Kemudian Ibu, tidak semua materi pembelajaran cocok untuk format digital ya Ibu ya, untuk pembelajaran PAI sendiri. Nah, menurut Ibu, jenis konten PAI apa saja yang paling cocok untuk disampaikan melalui media digital Ibu? Oke. Oh ya, sebentar Mbak. Oke, sebentar Mbak, saya sambil ngecas dulu ya. Ternyata baterainya habis. Ibu, Sebentar apa-apa. aja. Tadi nggak ngecek dulu ya. Oke, jadi konten PAI yang paling cocok untuk disajikan dalam bentuk digital gitu ya Mbak ya. Ya, Kalau ya menurut benar. saya yang cocok untuk digital nih kayak contohnya itu kayak kisah-kisah, ya kisah-kisah cerita Islam digital. Jadi kalau kisah-kisah itu kan lebih ke apa ya cerita gitu. Nah itu dibuat video animasi, komik. Nah itu lebih cocok. Setelah itu selain kisah atau cerita atau sejarah gitu, bisa juga simulasi ibadah. Jadi cara memperagakan ibadah. Nah misalkan sholat. Kalau misalkan sholat itu takbiratul ihram itu yang benar seperti apa sih? Nah, sujud, takbir terus ruku. Nah, itu yang benar seperti apa? Misalnya punggungnya harus lurus atau seperti apa? Itu cocok sekali disajikan dalam bentuk digital. Selain itu, kuis interaktif itu juga bisa. Misalkan untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik kita itu kita bikin kuis interaktif. Oh, mereka paham nggak sih dengan materi kita? Nah, kayak itu cocok. Terus bisa juga diskusi online. Jadi misalkan ada topik-topik relevan, nah gitu kita melakukan secara diskusi online gitu. Nah itu cocok juga dalam bentuk digital. Baik Ibu, selanjutnya Ibu, peran guru di era digital ini tentu mengalami transformasi besar ya Ibu. Menurut Ibu, bagaimana guru pendidikan agama Islam ini dapat memaksimalkan perannya sebagai fasilitator di era saat ini? Dan keterampilan apa saja yang wajib mereka miliki untuk tetap relevan pada zaman sekarang? Seperti itu Ibu. Oke, Mbak Ana, mohon maaf bisa diulangi kembali karena tadi pas bareng petir jadi Ya, ya, Ibu. internetnya gak stabil yang tadi. Oke, Mungkin ini terkait dengan peran Oke, guru ya maaf, Ibu maaf. ya. Peran guru di era digital ini tentu mengalami transformasi besar, mulai dari apa namanya, mungkin dulu penggunaan tradisional, terus bertransformasi ke penggunaan media modern gitu ya, Ibu ya. Nah, menurut Ibu, bagaimana guru pendidikan agama Islam ini dapat memaksimalkan perannya sebagai fasilitator di era sekarang? Kemudian, keterampilan apa saja yang diperlukan guru itu untuk mereka tetap relevan di zaman sekarang, seperti itu, Ibu. Oke ya, ya memang guru ini dalam pendidikan ya, guru ini berperan sebagai fasilitator ya, terutama dalam pembelajaran PAI di era digital. Kalau menurut saya, keterampilan baru yang perlu dimiliki guru itu adalah keterampilan digital. Ya, jadi guru ini harus mampu menggunakan berbagai perangkat dan aplikasi. Jadi guru itu bisa memanfaatkan laptopnya, bisa memanfaatkan atau mengimplementasikan aplikasi atau mencari-cari aplikasi pendidikan dan seterusnya. Selain itu juga guru itu selain keterampilan digital juga harus atau sebaiknya ya guru itu memiliki keterampilan pedagogik. Jadi guru itu mampu merancang pembelajaran yang efektif dan menarik. Jadi selain tadi digitalnya iya, pedagogiknya juga iya. Selain itu juga
Ada digital, pedagogik, ada komunikasi. Jadi guru itu harus mampu berkomunikasi dengan siswa secara efektif, ya, baik melalui langsung ataupun melalui platform. Dan guru itu jadi komunikatif di sini itu misalkan kan kita tahu bahwa setiap peserta didik itu berbeda-beda ya Mbak ya. Jadi ya guru itu ya harus bisa kalau misalnya ini peserta didiknya ini lebih suka yang kinestetik daripada yang visual gitu. Nah, guru ini harus bisa atau mampu untuk berkomunikasi dengan siswa tersebut. Ya, jadi tidak boleh seorang guru itu menyamakan dalam satu kelas, oh kelas ini harus menggunakan gaya belajar yang visual, itu tidak. Jadi harus bisa sekali-kali visual, sekali-kali gaya belajar yang lain, audio dan lain-lain ya. Sehingga kalau menurut saya karena guru sebagai fasilitator memberi fasilitas kepada peserta didik, kepada muridnya, kepada siswanya tadi, maka ya itu tadi keterampilan salah satunya digital, pedagogik sama komunikasi tadi itu. Baik Ibu, ini mungkin ke komunikasi tadi ya Ibu ya, kemampuan berkomunikasi guru. Teknologi ini kan memang mempermudah proses pembelajaran, tapi kita tidak boleh melupakan pentingnya interaksi sosial ya Ibu. Menurut Betul, Ibu betul. Aina ini bagaimana caranya memastikan bahwa teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu tetap seimbang, tanpa menghilangkan esensi interaksi langsung antara siswa dan guru, gitu Ibu. Oke ya, ya betul Mbak. Jadi interaksi sosial antara siswa dan guru ini memang tidak tergantikan ya, jadi penting. Jadi meskipun ada penggunaan teknologi, tapi interaksi sosial ini juga harus ada gitu ya. Jadi kalau menurut saya mm, memastikan adanya interaksi sosial antara siswa dan guru itu ini menggabungkan, kita harus bisa menggabungkan pembelajaran online ya, online dan tatap muka offline ini harus bisa digabungkan ya, harus bisa menggabungkan pembelajaran online dan tatap muka. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi secara langsung. Jadi bagi seorang guru itu tidak apa ya, tidak selalu memberikan tugas-tugas gitu misalkan ya. Kalau misalkan dulu ketika COVID tugas saja gitu, tapi tidak pernah ketemu itu tidak bagus ya. Jadi karena interaksi sosial antara guru dan siswa ini harus ada gitu ya. Jadi ketika memberikan tugas, tapi juga ada interaksinya. Interaksinya bisa melalui Zoom, bisa melalui mungkin interaksi sosialnya, bisa sekali-kali offline kalau yang dulu ya. Kalau yang sekarang sudah offline semua sih Mbak. Kalau sekarang sudah offline semua, jadi interaksi sosial di sekolah itu penting sekali. Karena dengan interaksi sosial ini nanti seorang siswa itu dapat menambah pengalaman belajarnya dan bisa menanamkan karakter dari seorang guru kepada siswanya tadi dengan interaksi sosial yang tidak tergantikan ini. Ya, selain itu apa ya? Jadi dapat memastikannya itu bisa melalui diskusi kelompok. Ya, jadi ada bikin kelompok-kelompok nanti saling berdiskusi. Nah, nanti antar satu orang dengan orang lain kan meski ada interaksi. Nah, nanti gurunya sebagai fasilitator harus bisa memfasilitasi dari mereka. Jadi di sana kalau misalnya kita itu diskusi kelompok itu selain interaksi sosial kebentuk, terus juga anak-anak juga itu ya. Jadi anak-anak yang gaya belajarnya berbeda-beda tadi itu bisa saling berkolaborasi. Gitu sih kalau menurut saya. Jadi memang interaksi sosial ini penting ya, terutama dalam pembelajaran. Baik Ibu, ini mungkin untuk yang terakhir ya Ibu ya, pertanyaan yang terakhir. Ini dengan semakin majunya teknologi, pasti banyak perubahan yang akan terjadi. Kalau boleh berandai-andai Ibu, seperti apa pembelajaran PAI yang Ibu harapkan di masa depan itu, terutama dengan dukungan teknologi yang terus berkembang. Oke ya, ya Mbak ya. Ya jadi harapan kami ya, harapan kami itu untuk pembelajaran PAI itu di masa yang akan datang itu menjadi lebih menarik dan efektif. Jadi dengan adanya teknologi yang semakin berkembang ini itu ada integrasi dalam pembelajaran sehingga siswa itu dapat belajar kapan saja, di mana saja. Nah, selain itu teknologi juga akan
membantu guru dalam memantau perkembangan belajar siswa dan memberikan umpan balik yang lebih efektif. Nah, jadi kami harap Bapak Ibu guru, ya, Bapak Ibu guru yang mengajar PAI, ya, ataupun calon-calon mahasiswa PAI, ini harapan kami adalah mampu berinovasi juga, ya. Jadi harus semangat, ya, lebih kreatif, inovatif dalam mengembangkan berbagai media pembelajaran ya, yang mengikuti teknologi. Ya, misalkan mau bikin AR, VR itu lebih bagus lagi. Ya, jadi dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi, jangan sampai kalah dengan yang lain. Ya, jadi harus selalu kreatif, inovatif, lebih semangat lagi untuk mencari-cari kira-kira kalau belajar PAI itu lebih semangat lagi itu gimana sih? Oh, kalau sekarang itu zamannya game. Karena sekarang zamannya game. Gamenya adalah misalkan game-game game-game Minecraft gitu ya. Sekarang yang lagi marak Minecraft misalkan. Nah, nanti 5-10 tahun ke depan, misalkan sudah nggak Minecraft lagi, tapi sudah mengarah ke metaverse gitu. Misalkan, ya mahasiswa atau calon bapak ibu guru ini, ya atau bapak ibu guru, ya harus mau, ya mau dan mampu untuk mengikuti perkembangan zaman yang seperti itu. Ya, mungkin bisa berkolaborasi dengan orang-orang di dunia IT gitu. Misalkan kita ada ide, terus ada ilmu di agamanya, tetapi untuk membuat atau mengembangkannya kesusahan di sana, bolehlah kita kolaps gitu ya, kolaborasi dengan orang-orang yang mampu di bidangnya. Ya, jadi misalkan kolaborasi dengan orang-orang TO, saya tolong membuatkan apa namanya VR gitu ya, VR atau virtual reality untuk SKI, misalkan SKI tentang apa gitu. Jadi itu tadi harapan kami adalah orang-orang PAI ini tidak berkecil hati dan selalu semangat berinovasi untuk mengembangkan media-media pembelajaran pendidikan agama Islam sehingga peserta didik kita itu lebih menyenangkan, lebih menarik dan lebih bahagia ketika mengikuti atau belajar tentang PAI. Itu sih. Kalau harapan kami seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Aina. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Aina Tumadiah atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan. Diskusi kita hari ini sangat membuka wawasan tentang bagaimana teknologi digital bukan hanya menjadi tantangan, tetapi juga peluang besar dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa transformasi digital ini menawarkan banyak sekali potensi untuk merevolusi metode pembelajaran, mendukung kreativitas guru, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan relevan bagi siswa. Tentu saja dibutuhkan kesiapan ya Ibu, Ya, kesiapan, betul, betul. keterampilan, kebijaksanaan kita semua dalam memanfaatkan teknologi ini secara maksimal tanpa melupakan esensi nilai-nilai keislaman yang harus tetap dijaga. Saya sendiri juga berharap apa yang telah kita diskusikan di sini bisa menjadi inspirasi bagi pendidik, peserta didik, ataupun seluruh pendengar untuk terus beradaptasi dan berkembang di era digital ini. Sekali Iya, lagi oke. terima kasih banyak kepada Ibu Aina atas kehadirannya. Semoga selalu diberi kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya. Dan Amin. kepada semua pendengar podcast transformasi pembelajaran pendidikan agama Islam di era digital, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan episode ini. Jangan lupa untuk berbagi podcast ini dengan teman-teman Anda. Akhir kata, saya Anda Lestari, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.